boleh jangan mimpi ini sih kalau boleh ya, karena bersaing sama animasi dontol aja nggak nyampe. Tapi ya yang keren aku salut itu adalah karya kacau balau begini, produsernya masih bisa komen senyumin aja. Industri perfilman Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran film animasi Merah Putih One for All yang dijadwalkan tayang di tengah persaingan ketat film-film besar, baik lokal maupun internasional. Dengan latar cerita yang mengusung semangat nasionalisme, film ini digadang-gadang menjadi tontonan yang mampu menarik hati penonton muda khususnya Gen Z. Di balik layar, para pembuatnya menaruh keyakinan tinggi bahwa karya ini akan menjadi tonggak baru bagi animasi nasional. Bahkan saat harus bersaing langsung dengan judul populer seperti Demon Slayer dan Jumbo. Sutradara Rudi Priyatno optimis film ini akan meraih hingga 3 juta penonton, dengan keyakinan bahwa generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis akan memberikan apresiasi tinggi. Ia menganggap film ini sebagai karya terbaik timnya dan percaya mampu bersaing di tengah perilisan film besar lainnya. Namun, pernyataan ini memicu reaksi sinis di media sosial. Banyak netizen yang budiman menyindir klaim daya saing film ini, bahkan ada yang menilainya punya daya tarik untuk dihujat. Sebagian mencurigai pendanaan film bersumber dari pemerintah dan menuding adanya penyalahgunaan anggaran. Ada pula komentar yang meragukan capaian jumlah penonton, menuduh tiket bisa saja dibeli pihak internal atau penonton dipaksa menonton, termasuk kemungkinan pegawai negeri sipil dan anak sekolah yang diwajibkan hadir. Gelombang komentar ini memperlihatkan jurang lebar antara optimisme pembuat film dan ekspektasi publik terhadap kualitasnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya lagi rame banget ya. Video ini saya ambil dari Detik Pagi, programnya detik.com. Ini nggak ada endorsan ya, tapi ya memang benar sih kata Bapak. Yuk nonton dulu aja baru review. Kayaknya nggak fair banget hanya menilai film ini dari sisi animasinya saja. Toh film Jumbo yang katanya punya animasi terbaik saat ini untuk kategori perfilman Indonesia tetap nggak jauh dari kritikan, dimana katanya ceritanya nggak Indonesia banget dan nggak cocok untuk anak-anak. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan nih, kenapa judulnya masih pakai One for All? Kenapa nggak semuanya dengan menggunakan bahasa Indonesia? Merah putih, satu untuk semua, padahal tetap keren kok. Jadi nasionalismenya nggak tanggung-tanggung. Boku no Pico aja lebih bagus animasinya daripada Merah Putih All for One. Yes, animasi Merah Putih All for One memang gembel banget gue akuin. Tapi setelah gue baca berita ini jadi janggal gitu. Dan gue baru baca berita, ternyata biaya animasi Merah Putih All for One ini hampir 6,7 miliar. Pas gue selidikin lagi, ternyata model animasinya ini mirip sama yang gue dapet. Ini bisa dibeli dengan beberapa ratus dolar doang, nggak nyampe miliaran. Sekarang yang gue bingungin, 6,7 miliar ini asalnya dari mana? Nggak mungkin Kemenkraf pemerintah tiba-tiba ngasih asal 6,7 miliar hasilnya gembel kayak gitu loh. Jadi kayaknya daripada ngurusin orang hamil di luar nikah, gym pengangguran, lebih baik kita ngurusin hal-hal yang menyangkut duit dana pemerintah kayak gini loh. Kita nggak tahu apakah pajak itu disalahgunakan atau enggak. Guys, setelah film animasi Merah Putih One for All banyak banget mendapatkan komentar negatif dari netizen. Kenapa ya? Guys, kalian udah nonton trailer film animasi Merah Putih One for All ini belum? Nah, film animasi ini mengisahkan tentang persahabatan dan petualangan anak-anak dari berbagai latar belakang budaya di Indonesia yang tergabung dalam tim Merah Putih. Mereka ditugaskan untuk menjaga dan melindungi bendera merah putih yang akan dikibarkan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus. Tapi gak lama setelah trailer film ini diupload, langsung menjadi perbincangan dan mendapatkan banyak banget komentar negatif dari para netizen. Film animasi berdurasi 70 menit ini dikritik karena aspek visual dan kualitas animasinya yang dianggap kurang layak untuk tayang di layar lebar. Selain itu guys, ada beberapa adegan yang dianggap mengganggu oleh para netizen, seperti suara burung kakatua yang terdengar seperti suara monyet, dan adanya senjata yang tersimpan di gudang desa. Nah, film ini dijadwalkan akan tayang pada tanggal 14 Agustus 2025 nanti di bioskop. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Tertarik buat nonton di bioskop? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Untuk orang-orang yang ngehujat animasi Merah Putih One for All, face kalian adalah orang-orang yang gak ngerti film. Kalian gak paham sama sekali apa yang kalian permasalahkan. Masalah grafiknya, ya wajar dong grafiknya kayak gitu. Namanya juga animasi dark web, maksudnya animasi dewa. Jadi memang butuh kode-kode rahasia untuk ngebuka grafik yang lebih bagus lagi. Nanti kalau udah kebuka nih grafiknya kayak gini guys. Apalagi yang kalian permasalahkan suara burung yang suaranya suara monyet. Astaga, di situ ketahuan banget IQ kalian tuh berapa. Di dunia ini guys, ada yang namanya buru siluman monyet. Dari situ aja kalian ketahuan gak tahu apa-apa kan. Sin Budang yang ada senjatanya. Terus si bocah Papua ini logatnya logat Jawa. Astaga, masa kayak gini aja harus dijelasin. Jadi sebenarnya guys, bocah Papua ini blasteran. Bapaknya Papua, emaknya Jawa. Jadi wajar dong kalau si bocah Papua ini ngomongnya agak medok. Dan dia juga dulu sering bantu-bantuin emaknya macul. Makanya badannya lu lihat aja tuh. Yang lain temen-temennya badannya pada ceking-ceking banget lah. Ini badannya udah kayak badan petinju. Bos tepek banget. Terus Sin Gudang yang ada senjatanya. Ya ampun, ini gue bocor-bocorin aja ya. Gue jujur-jujuran aja. Sebenarnya guys, bocah steroid ini malamnya jadi Blade. Dia itu berburu vampir. Itu udah gue jelasin permasalahan dari lu semua. Nah kalau untuk masalah Hansitnya, jujur-jujuran aja gue gak tahu dia kenapa bisa jadi top. Ya pokoknya gitulah. Buat kalian yang ngehujat fix kalian gak ngerti film. Lagi rame banget nih film animasi berjudul Merah Putih One for All yang katanya didanain pemerintah. Emang iya? Yang bikin terkejut Forge nih, animasi yang durasinya 70 menit ini dikerjain cuma dalam waktu sekitar 2 bulan dengan anggaran 6,7 M dan bakal tayang di bioskop. 6,7 M kalau dibeliin koci bakal kayak gimana? Terus hasilnya gimana? Dari trailernya menuai sangat banyak apresiasi dari netizen. Jadi sebenarnya kalau bikin animasi modal nekat dan sistem kebut satu malam kayak ujian nasional itu bisa nggak sih? Ini aku pernah buat animasi modal tab Android, dikerjain sendiri dalam kurun waktu sekitar seminggu. Tapi aku disclaimer dulu ya, ini bukan mau ngebandingin langsung atau mau sosokan animator, karena ya nggak apple to apple. Selain itu animasi yang aku buat ini 2D dan bukan buat kepentingan komersil. Ya, durasi 10 detik tapi bikinnya butuh waktu. Jadi aku cuma mau bilang berdasarkan pengalaman pribadiku bahwa bikin animasi itu butuh waktu, effort, dan pengerjaan yang kolektif. Apalagi kalau targetnya layar lebar yang durasinya panjang dan yang jelas pasti ada standarnya kan. Film animasi kelas dunia kayak Inside Out aja butuh sekitar waktu 5 tahun dari riset sampai produksi. Atau animasi fenomenal karya Indonesia Jumbo juga butuh 5 tahun, melibatin lebih dari 200 kreator mulai dari proses storyboard sampai final. Jadi kalau proyek ini kelar dalam waktu 2 bulan, apa mungkin kreatornya super hebat atau teknologi super canggih? Atau selesai nggak selesai wajib dikumpulin? Menurut kalian gimana? Coba komen. Ouch, menurut gue lu semua udah too much sih. Gue bukan pick me nih, tapi gue nggak mau jadi kayak influencer-influencer lain yang ngejelekin karya lokal ampe kayak begitu. Karena lu sebenarnya tetap bisa mengkritik dengan santai dan selembut mungkin kayak yang mau gue lakuin sekarang. Kalau gue pribadi, bukannya gue nggak support karya anak bangsa, tapi dilihat dari person behind-nya aja, lebih cocok dibilang karya bapak-bapak haus pengadaan bangsa. Terus untuk bikin gue support dengan karya lokal atau punya rasa nasionalisme juga susah sekali karena karyanya ini terlalu jelek. Jeleknya parah nggak? Parah. Parah banget, busuk lah gitu, kayak nonton mimpi buruk gitu kalau pas kita lagi demam gitu. Sampai gue berharap mudah-mudahan ya negeri seberang, negeri tetangga jangan sampai tahu ada semua ini. Amit-amit nanti mereka julid, nanti mereka ketawa terbahak-bahak sampai muntah. Takutnya kita dikatain gak kreatif, gak kompeten. Ya intinya karya ini bikin malu deh. Tapi jujur masih lebih bagusan karya video tugas akhir anak kampus loh. Oh iya, saking anehnya muka-muka karakternya juga cocok banget dibikin animasi buat dark web. Tambahin deh background musik horor gitu kan, yang creepy lah gitu. Janji kita pasti nanti tidurnya berasa ketindihan. Iya, tapi yang oke banget sih, animasinya tuh ketahuan pakai stok video. Masih ada AKB47-nya ya. Skip ya animatornya ya. Nggak apa-apa, it's okay, wajar banget. Karena ini sistem selesai nggak selesai pasti dikumpulin ya kan. Dan kalau ngomongin budgetnya berapa? 6 miliar ya. Mas
masa sih 6 miliar? Mungkin 60 jutaan kali, sisanya dibagi-bagi gitu. Dan masalah apa, voice over gitu, suara dubbing gitu ya, ini tuh mirip-mirip apa ya, kaku banget lah pokoknya, kayak video-video YouTube murah yang disetel buat nenangin bocil-bocil gadget kalau lagi tantrum. Dan please banget stop banget ya kalau dibilang mau bersaing sama Demon Slayer. Puih, bersaing sama Ufotable. Aduh. Kalau boleh jangan mimpi ini sih kalau boleh ya, karena bersaing sama animasi dontol aja nggak nyampe. Tapi ya yang keren aku salut itu adalah karya kacau balau begini, produsernya masih bisa komen senyumin aja. Ini dia kalau menurut aku dia pemain, karena dia dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Tapi yang jujur aku amazed banget adalah karya rusak begini bisa tembus masuk bioskop. Padahal ya kalau menurut aku ya, kalau aku admin LK21 juga, aku males tahu ngebajaknya. Ya udah gini aja, gimana kalau kita doain aja yang terbaik gitu. Maksudnya sebaiknya nggak tayang.